Pelantikan Mahasenapati. Sekembali Krishna alias Govinda ke Plawya, ia segera menemui Pandawa dan menyampaikan laporan kepada Yudhishthira. Ia melaporkan pertemuannya dengan tokoh-tokoh penting di Hastinapura dan pertemuannya dengan Dewi Kunti, ibu Pandawa. Kini, tidak ada lagi harapan untuk berdamai. Duryodhana berkeras tetap ingin berperang melawan kita. Sekarang kita harus bersiap-siap untuk menghadapi perang besar di padang Kurukshetra. Demikian Krishna mengakhiri laporannya. Setelah mendengarkan laporan Krishna, Yudhishthira mengajak saudara-saudara berunding. Mereka membagi pasukan perang Pandawa menjadi 7 kelompok, masing-masing dipimpin seorang senapati, yaitu Drupada, Wirata, Drishtadyumna, Srikandi, Satyaki, Sekidana, dan Bimasena. Setelah itu mereka merundingkan siapa yang pantas dipilih menjadi senapati agung. Yudhishthira berkata, kita harus memilih dan melantik satu dari 7 panglima ini menjadi Mahasenapati atau senapati agung yang mampu menghadapi Bhisma dan sanggup memusnahkan musuh kita. Ia juga harus pandai memimpin bala tentara kita setiap saat dan dalam segala keadaan. Menurut kalian, siapakah yang paling pantas memikul tanggung jawab seberat itu? Kata Yudhishthira sambil berpaling pada Sahadewa. Sahadewa menanggapi, sebaiknya kita lantik Wirata menjadi senapati agung kita. Dialah yang menolong kita selama kita hidup dalam penyamaran, dan berkat bantuannya hati kita tergugah untuk merebut kembali kerajaan kita. Pada zaman itu, sesuai tradisi, orang yang paling muda lah yang lebih dulu diminta pendapat, bukan yang paling tua. Hal ini masukkan untuk memberi semangat kepada anak-anak muda dan membangkitkan rasa percaya diri mereka. Seandainya yang lebih tua dimintai pendapat lebih dahulu, maka berdasarkan tata usia, yang lebih muda tidak akan berani mengungkapkan pendapatnya secara bebas. Kalaupun berani, ada kemungkinan akan ditanggapi secara salah karena perbedaan penafsiran. Yang jujur bisa dicemooh, yang benar bisa dihina. Kemudian Yudhishthira bertanya kepada Nakula, dan Nakula menjawab tanpa ragu. Menurutku, yang paling tepat menjadi senapati agung adalah Drupada. Dilihat dari usia, kebijaksanaan, keberanian, kekuatan, dan garis keturunannya, dialah yang paling utama. Drupada telah belajar ilmu peperangan dari Bharadwaja. Ia sudah lama menunggu kesempatan untuk bertempur melawan Drona. Ia sangat dihormati dan disegani banyak raja. Ia telah membela kita seperti anak-anaknya sendiri. Dia pula yang memimpin pasukan perang kita melawan Bhisma dan Drona. Dhananjaya kemudian dimintai pendapatnya. Aku pikir Drishtadyumna yang harus memimpin kita di medan perang. Dia adalah kesatria yang mampu mengendalikan perasaan dan pikirnya dengan baik. Ia terlahir untuk menamatkan riwayat Drona. Hanya Drishtadyumna yang mampu menghadapi segala bidikan panah Drona. Kecuali itu, ia ahli siasat perang dan tangkas menggunakan segala macam senjata dan terbukti berhasil mengalahkan para Surama. Tak ada yang lebih pantas daripada dia, kata Arjuna. Bimasena berkata, wahai Dharma Putra, apa yang dikatakan Arjuna benar. Tetapi menurut para resi dan para tetua, Srikandi yang ditakdirkan akan menamatkan riwayat Bhisma. Menurut pendapatku, Srikandi yang harus memimpin bala tentara kita. Yudhishthira kemudian meminta pendapat Krishna. Semua kesatria yang telah disebut tadi mempunyai kelebihan masing-masing, dan semua memenuhi syarat untuk dipilih. Kata Krishna, siapapun yang akan dipilih, dia pasti mampu membuat bala tentara Kaurawa ketakutan. Tetapi setelah memperhatikan setiap pendapat dan mempertimbangkan segala sesuatunya demi kemenangan kita, aku mendukung pendapat Arjuna. Karena itu, kita nobatkanlah Drishtadyumna sebagai senapati agung bala tentara Pandawa. Akhirnya, dengan suara bulat, mereka memutuskan memilih Drishtadyumna sebagai senapati agung. Putra Drupada itulah yang dulu memimpin upacara sayembara untuk mencarikan suami bagi Draupadi, adiknya. Sayembara itu dimenangkan oleh Arjuna. 13 tahun lamanya ia menahan diri untuk tidak membalas penghinaan Duryodhana terhadap Draupadi. Drishtadyumna
memang telah menunggu-nunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendam adiknya. Pelantikan Dristadiumna sebagai Senapati Agung Bala Tentara Pandawa dilakukan dengan hikmat. Selama upacara berlangsung, suasana hening. Setelah upacara selesai, seluruh bala tentara bersorak-sorai penuh semangat. Genderang ditabuh, gong dipukul dan sangkakala ditiup menderu-deru. Suara riuh rendah itu membahana memenuhi angkasa. Panji-panji pasukan dikibarkan. Pasukan penunggang kuda dan gajah dibariskan berderet-deret, diikuti pasukan berkereta dan pasukan berjalan kaki. Semua berbaris, melangkah maju dengan mantap ke padang Kurukshetra. Derap langkah mereka menggetarkan bumi. Sorak-sorai mereka seakan-akan hendak merobohkan langit. Sementara Pandawa memilih Dristadiumna, Kaurawa memilih Bhisma sebagai Mahasenapati mereka. Sambil bersujud, Duryodhana memberi hormat kepada Bhisma dan berkata, "Semoga engkau dapat membimbing kami dengan bijak, dan kita memperoleh kemenangan dan kemasyuran seperti Kartikeya memimpin para dewata di kayangan. Kami akan mengikuti perintahmu, seperti sapi-sapi mengikuti gembalanya." Bhisma mengangguk, lalu berkata kepada Duryodhana, "Baiklah, tetapi engkau harus mengikuti pendirianku. Aku tidak pernah ragu. Bagiku, putra-putra Pandu sama dengan kalian, putra-putra Dhritarashtra. Untuk memenuhi janjiku kepadamu, aku akan melaksanakan tugasku dengan sebaik-baiknya. Ratusan musuh akan tewas setiap hari karena anak panahku, tetapi aku tidak sanggup membunuh putra-putra Pandu karena aku tidak menyetujui peperangan ini. Selain itu, satu hal harus engkau ingat, karena putra Batara Surya yang sangat engkau kasih itu selalu menentang kepemimpinanku dan meremehkan segala pendapatku. Kalau kau tidak senang akan pendirianku, mintalah dia memimpin bala tentara Kaurawa. Lantiklah dia sebagai Senapati Agung. Aku tidak keberatan." Duryodhana menerima syarat-syarat yang diajukan Bhisma. Kesatria tua itu dinobatkan sebagai Senapati Agung bala tentara Kaurawa, dan bagikan banjir besar bala tentara yang dipimpinnya mengalir ke padang Kurukshetra.